Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali Benny Talkshow hadir menjumpai Anda. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar perkembangan pariwisata di Lombok Barat. Untuk membuat acara ini lebih asik, saya sudah punya dua orang tamu bersama saya di sini. Yang pertama ada Bapak Multazam selaku Wakil Ketua 1 DPRD Lombok Barat. Berbagai kabar Pak Ketua? Sehat. Sehat, nggih? Alhamdulillah. Dan tamu saya yang kedua ada Bapak Haji Majid selaku pariwisata di Lombok Barat juga. Mi, bagaimana kabarnya? Sehat, nggih? Baik, kita langsung saja. Pak Multazam, ini menuju 2019 masih pertengahan. Kalau DPRD melihat perkembangan pariwisata di Lombok Barat seperti apa sampai saat ini? Kalau dilihat secara umum di Lombok Barat, terkait masalah perkembangan pariwisata kita untuk Kabupaten Lombok Barat itu masih stagnan atau jalan di tempat. Ini bisa dilihat dari yang pertama tentu tingkat kunjungan. Tingkat kunjungan, yang kedua nilai dari pajak dan retribusi yang masuk ke pemerintah daerah masih tidak terlalu naik secara signifikan kenaikannya, tetapi masih stagnan. Bahkan pada tahun 2019 ini kita ada penurunan di situ sekian berapa persennya dari target yang ditargetkan sekitar 190 sekian miliar menjadi 165 miliar dari PAD kita. Jadi ini pun disebabkan oleh 2019 ini karena memang ada musibah gempa tersebut, musibah alam yang menyebabkan menurunnya tingkat kunjungan pariwisata. Tetapi alhamdulillah di bulan ini sudah mulai ada peningkatan wisatawan, baik dari wisatawan nasional maupun mancanegara. Baik, Pak Ketua. Pak Majid, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Multazam tadi. Kalau Bapak sendiri selaku pelaku wisata, penurunan dari kunjungan wisatawan ini terasa secara langsung atau seperti apa di penggiat pariwisata sendiri? Ya, jadi memang betul itu terjadi penurunan yang signifikan. Kemudian juga ada upaya recovery yang dilakukan baik oleh para industri teman di situ. Bicara pariwisata tentu sekali tidak bisa lepas dari rangkaian keterkaitan satu dengan yang lain. Di situ ada masyarakat, ada pemerintah, ada industri, ada media yang harus kemudian saling support dan sinergi. Terkait dengan kunjungan jelas dan itu adalah yang alam yang semua orang yang tidak mendaki dan tidak bisa menolak. Yang paling terasa kunjungan mana? Artinya kunjungan dari wisatawan asing atau yang lokal? Ketika gempa itu sih dua-duanya kita rasakan dan sekarang sudah mulai bangkit. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang kemudian yang negatif terjadi ke depan. Maka ketika kita bicara penurunan, lalu perlu recovery untuk kemudian bagaimana bangkit kembali, maka peran media menjadi sangat strategis kemudian mengembang bangkitkan pariwisata kembali. Kita lihat sekarang kan kadang-kadang umpan semua jadi humas BMKG berada. Itu yang jadi masalah kan. Maka kecerdasan masyarakat sendiri terkait dengan pariwisatanya harus diliterasikan secara media digital menurut saya. Baik, Pak Majid. Mirsa, kita akan kembali berbicara masalah pariwisata. Ini sangat menarik obrolan kita di malam hari ini. Kita akan kembali setelah jeda berikut, tetap di Bento.
Terima kasih Mirsa, Anda masih bersama kami di Beni Talkshow dan kita kembali ke narasumber kita yang luar biasa di malam hari ini. Kita ke Pak Multazam dulu. Pak Multazam, ini berbicara tentunya penurunan ada perbaikan-perbaikan atau hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi sebelum ke sana saya ingin bahas dulu, kita punya beberapa destinasi wisata baru di Lombok Barat. Nah, ini bisa menjadi potensi tentunya bagi perkembangan pariwisata di Lombok Barat. Bagaimana DPRD melihat ini? Kalau wilayah Lombok Barat ini secara potensi bahkan satu-satunya kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang paling banyak potensi pariwisatanya di Lombok Barat ini. Tetapi terkait masalah bagaimana hal yang dilakukan oleh pemerintah eksekutif beserta jajaran legislatif di situ, tentu ini sekali lagi tolak ukurnya adalah bagaimana kita bisa menganggarkan ke pariwisata itu sendiri berapa besarannya. Nah, kita dari total PAD yang kita dapatkan dari pariwisata ini hampir 70% PAD kita dari sektor pariwisata. Tetapi bentuk peran, perhatian, kepedulian pemerintah Kabupaten Lombok Barat ini dalam hal pariwisata ini masih sangat kurang. Dibuktikan dengan anggaran di Dinas Pariwisata itu hanya mencapai 13 miliar. Itu pun belanja tidak langsung 3 miliar dan belanja langsungnya hanya 10 miliar di situ. Jadi hanya 13 miliar. Nah, kita berpikir bahwa bagaimana pariwisata kita akan besar kalau misalnya anggarannya sangat kecil untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Lombok Barat itu sendiri. Kalau sudah anggaran yang dianggarkan oleh eksekutif, perencanaan eksekutif itu kecil, lalu pariwisata kita ini banyak titik, mulai dari ujung utara sampai dengan ujung selatan, gambarannya yang bisa kita bangun ini sangat kecil untuk memajukan pariwisata kita di Lombok Barat. Sekali lagi bahwa eksekutif menganggarkan hanya 13 miliar di situ, dengan belanja tidak langsungnya hanya 3 miliar. Berarti ini masih minim sekali, Pak ya? Sangat minim. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah terhadap penganggaran khusus di leading sektor pariwisata itu sendiri. Kalau misalnya PAD kita yang kita dapatkan dari pariwisata 70%, minimal yang dianggarkan ke pariwisata itu adalah 20-25% dari total PAD kita di situ. Sehingga mungkin baru pariwisata kita akan bisa meningkat di samping lobby-lobby terkait masalah anggaran pariwisata di pusat. Baik Pak Ketua, selain hal tersebut nanti kita akan bahas apa lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah, tapi kita ke Pak Majid dulu. Pak Majid, seperti yang disampaikan Pak Multazam tadi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah. Tapi kalau Pak Majid melihat ini ada beberapa potensi pariwisata baru yang bisa dikembangkan di Lombok Barat. Sudah tersediakah? Artinya pelayanan-pelayanan publik seperti area parkir, kemudian ruang bagi masyarakat agar bisa misalnya melakukan jual beli di sana, atau bagaimana Pak Majid melihat perkembangan pariwisata khususnya di destinasi wisata baru? Baik, jadi kalau Lombok Barat ini kan 10 kecamatan yang kemudian potensi pariwisatanya ada. Titik-titik destinasi itu kan tersebar di 10 kecamatan. 33 tahun usia pariwisata kita dengan hitam putihnya tentunya ada positif, ada negatif. Perubahan signifikan memang belum. Terkait dengan amenitas misalnya memang belum sebelumnya kita disediakan, karena memang seperti yang beliau bahasakan anggarannya mungkin terlalu kecil. Dan saya pada ranah tidak membahas itu karena saya selaku pelaku, tapi memang perlu dimaksimalkan daripada amenitas, karena dalam konteks pariwisata itu ada namanya accessibility, ada namanya activity, ada namanya atraksi. Nah, kalau kita mau pariwisata kita maju, maka ini harus kerja bersama. Mari kita lihat Banyuwangi misalnya, seluruh SKPD di Banyuwangi itu katanya adalah dinas pariwisata. Nah, sehingga tidak hanya dinas pariwisata yang akan bekerja sendiri di sini. Mau tidak mau harus ada integrasi yang masif, koneksi yang terkoordinasi dan terkolaborasi dengan baik untuk kemudian memajukan pariwisata itu sendiri.
Katakanlah dari akses jalan dulu. Akses jalan menuju di destinasi wisata, kalau menurut Pak Majid selaku pelaku wisata ini sudah cukup baik atau masih kurang sebenarnya? Diakui atau tidak diakui sudah baik, tapi harus Tingkatkan. lagi. Kenapa? Karena dibanding dulu beberapa akses memang tidak ada sama sekali, tapi kalau sekarang sudah lumayan. Tapi harus ditingkatkan karena kita belum bisa benar-benar. Baik, siap Pak Majid. Pak Mulzam, kita akan kembali saat lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bento. Silahkan ambil teh Anda, silahkan kopi Anda. Kita akan kembali berbincang-bincang di Beni Talk Show. Terima kasih pemirsa dan sematan di rumah, kembali kita di Beni Talk Show dan masih bersama tamu-tamu saya yang sangat menginspirasi kita tentunya di sini. Kita ke Pak Multazam dulu. Pak Multazam, ini agak menggelitik sebenarnya. Pariwisata sebagai salah satu sektor yang menyumbang PAD terbesar, tapi anggaran ke pariwisata justru minim. Ini kendalanya di mana sebenarnya, Pak Multazam? Yang pertama, kalau terkait kendala untuk penganggaran yang sesuai dengan di leading sektor pariwisata, tentu kita yang pertama melihat di Badan Perencanaan Daerah dulu. Jadi eksekutif ini menyusun anggaran dan fungsi DPR di situ juga sebagai salah satu budgeting. Tetapi saya katakan bahwa DPR ini tidak lembaga tunggal di situ sebagai seorang kepemimpinan pribadi. Beda dengan eksekutif yang satu tujuan, dan kalau di lembaga legislatif ini yang pertama, kita mungkin menganggarkan, tetapi bagaimana dengan saudara-saudara DPR yang lain ketika dalam pembahasan membahas masalah pariwisata. Itulah harus ada peran yang sangat proaktif dari Bupati untuk memang memberikan porsi anggaran yang cukup terhadap pariwisata itu sendiri di Dinas Pariwisata. Terkait masalah kendala, sebenarnya tidak ada masalah kalau dianggarkan 20-25% dari APBD kita untuk dari sektor pariwisata tersebut. Ini berarti masih ada di ranah dapur eksekutif ya. Baik, masih di bagian eksekutif. Nah, ini berbicara masalah perizinan sekarang Pak Mulazam. Kalau untuk perizinan sendiri, Anda kan ada investor yang masuk untuk menanamkan saham atau modalnya di pariwisata. Ini perizinannya bisa dikatakan mudah atau sebenarnya masih cukup sulit? Yang pertama terkait masalah perizinan untuk saudara-saudara kita di investor, sebenarnya izin ini sangat dimudahkan oleh eksekutif, tetapi di sini kan kita bicara oknum, kadang-kadang oknum yang berada di posisi itu. Kalau secara porsi, kemudian secara sistem, bahwa kepengurusan izin itu sangat mudah di Kabupaten Lombok Barat. Tetapi sekali lagi bahwa kita bicara oknum di situ yang kadang-kadang mempersulit investor yang ingin berinvestasi di daerah kita untuk membangun sesuatu di tempat kita. Nah, ada sebuah kisah juga kemarin bahwa pemerintah daerah yang sampai pada hari ini saya dengar informasi saling lapor dengan pihak investor, ada salah satu wilayah yang mau dirobohkan sampai ke pengurusan izin dan sebagainya yang adanya bodong dan sebagainya. Ini yang pertama sudahlah mungkin baiknya dilakukan musyawarah dulu sebagai pemerintah juga memberikan sesuatu itu dengan porsi yang sangat bijak
kalau mau tegakkan aturan masalah perizinan, tegakkan kepada semua, tidak kepada salah satu pihak di situ. Karena kita melihat pelanggaran-pelanggaran izin juga oleh investor di kita di Lombok Barat ini sangat banyak sekali. Misalnya di Sekotong. Di Sekotong itu, jadi pantai itu tidak ada jaraknya dengan bangunan. Bangunan, villa, atau apa saja namanya di situ, sekali lagi tidak ada jaraknya dengan bibir pantai. Sama juga dengan di Semigi, misalnya pariwisata kita di Semigi, di daerah Semigi. Kalau secara aturan itu bibir pantai dengan bangunan itu jaraknya harus 100 meter. Tapi kalau diukur, kadang-kadang ada yang lebih, kadang-kadang ada yang kurang. Sama juga dengan kita bicara roy jalan. Misalnya secara aturan harus 14 meter dari jalannya. Tapi kalau kita bawa meteran di situ ngukur, banyak sekali bangunan yang Mepet jalan. ya, yang mepet jalan dan tidak sesuai aturan 14 meter misalnya. Tetapi peran pemerintah daerah ini adalah bagaimana membuat kebijakan itu elastis saja lah di situ. Kalau memang orang mau berinvestasi, buatlah kebijakan-kebijakan yang memang menguntungkan terhadap kedua belah pihak di situ. Seperti Bali kita lihat sangat elastis terhadap aturan. Lihat kita ingin membangun daerah kita, ada orang berinvestasi, ayo kita sama-sama, karena ini semua untuk kemaslahatan masyarakat kita. Kita dapat pajak, kita dapat retribusi dari para investor, atau juga kita gunakan untuk masyarakat kita di Lombok Barat. Nah ini supaya kalau berlakukan aturan itu secara baku, lakukan terhadap semua. Jangan pandang bulu. Tapi kalau masih ada jalan keluar secara aturan dan sebagainya dia sah, lakukan juga seperti itu. Sekali lagi konsepnya, kalau untuk kepengurusan izin di Lombok Barat ini sangat mudah sekali lagi, sangat mudah diberikan izin oleh Pak Bupati melalui dinas perizinan. Hanya mungkin oknum-oknum tertentu di dinas perizinan ini yang masih main-main terhadap itu. Ini yang harus tentunya ditindak oleh Pak Bupati ya. Ditindaklanjuti oleh Bupati terhadap jajaran SKPD-nya terkait masalah izin di situ. Baik Pak Multazam. Pak Majid, ini bagaimana melihat polemik perizinan ini? Kalau di wilayah Sekotong sendiri seperti apa Pak Majid melihatnya? Saya pure pelaku pariwisata, jadi saya selama ini guide misalnya. Dalam konteks tata perizinan saya kurang paham. Saya kurang paham karena beliau memang bidangnya di bidang itu. Kalau saya ingin mengerucut pada persoalan pariwisata asing yang kemudian harus kita bagaimanakan untuk sebuah sesuatu yang berkemajuan. Pariwisata ini kan kegiatan jalan-jalan. Pariwisata ini harus bahagia. Maka dia pariwisata ini industri jasa. Maka banyak hal yang harus diperbaiki. Banyak hal yang kemudian berantai satu dan dengan yang lain multiplier effect. Pariwisata naik, maka banyak perekonomian masyarakat yang akan naik. Jadi saya melihat harusnya ada kemauan dan kebersamaan di situ. Karena kita bicara sumber daya manusia, izin juga. Kadang sumber daya manusia kita masih jauh dari apa yang kita harapkan. Kita berbicara destinasi, ya kadang belum maksimal. Lalu bagaimana orang bisa, karena kaitannya pariwisata itu dengan doing, saying, buying, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dibeli. Belum lagi kita harus maruah daripada pariwisata itu serta pesona, keamanannya bagaimana, kebersihannya bagaimana, kesejukannya bagaimana, keramah tamahannya bagaimana, sehingga akan meninggalkan kenangan inilah yang akan menjadi bagian promosi yang akan diceritakan dari mulut ke mulut, dan itu lebih efektif. Maka banyak piranti yang harus dibenahi dalam konteks tourism itu sendiri. Sehingga apalagi di era digital ini, maka literasi media digital itu harus dilakukan. Karena untuk menerima dan menyampaikan informasi ini harus cerdas masyarakat. Ketika masyarakat ini cerdas, maka tebaran informasi pun akan bersifat cerdas. Itu menurut saya. Nah, kalau kaitannya dengan perizinan segala macam, anggaran, beliau
Baik, Pak Majid. Tadi Anda menyebutkan tentang SDM. Kalau sejauh ini yang Pak Majid cermati atau lihat, sudah ada tidak pengembelengan atau penataan terhadap SDM terkait dengan pelaku wisata ini? Baik, pariwisata ini sekali lagi dia berkelindan. Jadi di pariwisata ini juga ada dinas pariwisata, ya kan? Di situ ada Pokdarwis, kelompok sadar wisata di masing-masing desa. Saya tidak menafikan dan saya memang terlibat juga di dalamnya. Ada edukasi dan pemberdayaan yang dilakukan oleh stakeholder terkait, cuma memang belum maksimal. Nah, artinya perlu sinergi yang lebih lagi, perlu masif yang kolektif sifatnya untuk kemudian di brainwashing ini pelaku-pelaku penggiat pariwisata ini untuk kemudian lebih bergerak lagi untuk pariwisatanya. Jadi kadang yang terjadi adalah dinas pariwisata bergerak, Pokdarwisnya dengan Pokdarwisnya, tapi pihak desa mungkin kurang nyambung dengan itu semua. Nah, saya melihat bahwa ini harus tersinergikan dengan baik. Misalnya dinas pariwisata memberikan SK desa wisata ya sekarang lewat pemerintah kabupaten kalau nggak salah ya, memberikan SK desa wisata, maka pihak desa, pemerintah desa melalui anggaran dana desa ya, itu bisa sinergi karena ini juga jalan untuk memberdayakan dan mensejahterakan Masyarakat. artinya membangun bangsa mulai dari desa. Baik, terima kasih Pak Majid. Pemirsa, kita akan kembali tetap di Bento. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Baik pemirsa dan semuanya di rumah, kembali kita di Winnie Talk Show dan masih bersama dua orang narasumber saya yang sangat menginspiratif di malam hari ini. Kita kembali menuju Pak Multazam. Pak Multazam, selain tadi masalah penganggaran, faktor-faktor apa lagi yang menurut DPRD yang masih belum dilakukan di pariwisata Lombok Barat khususnya? Kalau faktor apa saja yang belum dilakukan ini sangat banyak. Yang pertama kita lihat mulai dari Senggigi. Senggigi itu kalau sudah jam 10, jam 11 kadang-kadang lampu penerangan jalannya mati semua, gelap gulita di situ. Terus yang kedua, saudara-saudara kita yang pelaku pariwisata juga yang berjualan di situ di pinggir-pinggir sepadan pantai itu sukarela membersihkan sampah dan sebagainya. Lalu masalah yang utama di kita di situ adalah parkirnya perahu-perahu yang sampai hari ini belum juga tuntas masalah itu. Banyak hal lah di situ. Lalu kemudian yang kedua, kalau kita bicara Sekotong. Sekotong itu sangat indah, pantainya, gunungnya dan sebagainya. Banyak event-event dilakukan di situ sebagai promo wisata kita. Tetapi jalannya sudah mulai baik, sarana fasilitas yang lain yang belum. Misalnya kita punya beberapa gili di situ. Anggap ada 3 gili di situ ya. Jadi sampai hari ini listriknya belum masuk di situ. Padahal hotel sudah berdiri di situ. Ada villa juga berdiri di situ. Jadi kalau kita survei di situ, kamar itu masih pakai kipas angin. Bangunan-bangunan di situ pakai genset semua. Iya, sementara seperti Pak Haji bilang tadi, saya kalau sebagai wisatawan berkunjung ke situ, mungkin saya akan merasa nyaman ketika melihat di sekeliling kita ada pantainya, ada pasir pantainya yang bersih, air pantainya yang bersih, gunung-gunung terlihat indah. Tapi begitu saya masuk kamar, dia pakai kipas angin di situ. Karena tidak nampung kalau pakai, tidak kerangkat kalau pakai genset. Jadi peran aktif pemerintah adalah bagaimana agar bisa masuk listrik ke situ. Sehingga
para investor yang berinvestasi di situ merasa sangat nyaman juga kalau sudah ada listriknya, kalau sudah ada PDAM-nya ke situ masuk. Karena di tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang sangat memang menjadi ikon pariwisata juga di situ. Di Gili-Gili di wilayah Sekotong itu masih banyak kerja keras pemerintah agar orang senang berinvestasi. Baik, Pak Multazam, kita akan menuju ke bagaimana sebenarnya perhatian Dispar ini selaku penanggung jawab dari khusus pariwisata. Nanti kita akan menuju ke sana, kita ke Pak Majid dulu. Pak Majid, bersentuhan langsung dengan wisatawan, tentunya banyak komentar-komentar positif. Tapi selain misalnya Sekotong indah, kemudian Sekotong ini bagus, ada tidak misalnya ketika bersinggungan dengan wisatawan, ada tidak komentar-komentar yang membangun atau seharusnya Sekotong punya ini, Sekotong punya ini. Bagaimana Pak pengalaman Pak Majid ketika bersinggungan dengan wisatawan? Dan itu benar bahwa kemudian ada masukan-masukan baik yang sifatnya membangun maupun destruktif. Jelas karena yang berwisata ini kan manusia. Ke sebuah destinasi wisata maka dia bisa melihat, mendengar, merasakan, mengalami apa yang dia selama dia tinggal misalnya di sebuah destinasi. Dan itu saya pikir tidak hanya terjadi di Sekotong, di Bali yang terkenal dengan apa yang paling banyak dikomentari Pak Majid? persoalan komentar yang sering kita dengar di situ ya kaitannya dengan amenitas. Katakanlah misalnya toilet, kemudian persampahan. Maka itu yang saya katakan tadi bahwa harus kerja bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau Pak Gua tadi bilang bahwa jalan gelap misalnya, tidak serta-merta mungkin dinas pariwisata hanya dia yang kemudian bertanggung jawab, tapi ada stakeholder lain yang terkait lampu jalan misalnya, pun misalnya sampah, isu seksi yang sedang menggelinding saat ini, zero waste, NTB for zero waste misalnya. Bukankah ada stakeholder yang membedakan persampahan? Itu yang saya maksudkan. Kalau sudah semua instansi ini bergerak, semua stakeholder itu bergerak, baik stakeholder pariwisata maupun stakeholder yang berkaitan di government, di pemerintah. Di pariwisata misalnya ada PHRI, ada ASPI, ada HPI, ada ASIPA, ya, dan lain sebagainya. Ada Genpi, ya kan? Ini maka saatnya rumusan teori pariwisata itu harus diaplikasikan, bukan hanya sebatas teori. Misalnya teori yang sering kita dengar, Dekahilik misalnya. Dekahilik di situ ada society, masyarakat, ada government, ada industri, ada akademisi, ada media. Media ini adalah urutan terakhir yang akan menceritakan setelah semuanya terkolaborasi dengan baik. Kita mau angkat sebuah destinasi sekarang, tetapi masyarakat jadi tidak sadar dengan apa itu pariwisata. Maka bentukkan mereka Pokdalwis, cuci otak mereka, skill language-nya juga harus diberikan, kemudian technical guiding-nya juga diberikan, sehingga pengunjung itu akan nyaman. Jadi tidak hanya sumber daya alam destinasi kita indah, tapi sumber daya manusia tidak kita benahi juga. Maka berbicara tentang anggaran supaya tepat sasaran, saya pikir ini memang harus terkolaborasi semua stakeholder yang berkaitan dengan itu. Kalau menurut saya. Agar benar-benar masyarakat di sekitar wisata ini sadar wisata, benar-benar sadar Pak Majid ya. Anggaran berapapun banyaknya, teori seindah apapun, selama tidak mau dan bersama, nanti ada yang ke selatan, ada yang ke utara, terjadi tidak nyambung, tidak sinergi menurut saya. Baik Pak Majid, mirsa kita akan kembali di bincang-bincang kita, nanti kita akan kembali di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Bento.
Terima kasih pemirsa dan sementara di rumah, kembali kita di BNI Talkshow dan kita kembali lagi menuju Pak Multazam. Pak Multazam, seperti pertanyaan saya sebelum tadi, bagaimana kalau DPRD melihat giat atau geliat dari Dinas Pariwisata selaku penanggung jawab daripada pariwisata di Lombok Barat maupun di Nusa Tenggara Barat? Ini sebenarnya banyak pihak, seperti katanya Pak Majid, tapi ini ada pemegang bola di situ yang bernama Dinas Pariwisata. Bagaimana Pak Multazam melihat? Baik, jadi terkait masalah pariwisata kita di Lombok Barat, tentu ketika kita bicara pariwisata, tentu di situ ada kekuatan eksekutif secara umum. Maksudnya tadi bicara lampu, bicara listrik, bicara masalah perahu nelayan dan sebagainya. Yang namanya pemerintah daerah ini pasti bekerja secara kolektif. Tidak bisa kita hanya bicara satu sisi. Terkait masalah pariwisata, pemerintah daerah dalam geliatnya ini, saya kira sekali lagi sangat kurang. Tentu dalam hal dikhususkan di Dinas Pariwisata terkait masalah anggaran ini, yang penting itu adalah, ini dulu porsi anggarannya dilihat. Masalah kita punya SDM di bawah, saya kira kita tidak, di Lombok Barat tidak kurang SDM juga. Tetapi bagaimana kita mampu peduli terhadap pariwisata ini dengan menaikkan anggarannya dulu di situ. Karena siapapun menjadi kepala dinas dan bertanggung jawab di pariwisata, ketika porsi anggaran yang diberikan oleh eksekutif itu kecil, apa yang bisa dilakukan di situ? Ini persoalan utama yang harus diselesaikan dulu, Pak Multazam. Yang persoalan pertama terkait masalah anggaran, sekali lagi, yang diberikan porsi kepada Dinas Pariwisata di situ. Makanya kerja kolektif yang dimaksud itu adalah di lingkup pariwisata itu. Ayo berikan dari total APBD kita yang 165 miliar khusus dari pariwisata itu, di luar PBB dan sebagainya itu, berikan porsinya mereka 20-25% agar pariwisata ini bisa gemuk dulu gitu. Kalau pariwisata kita sudah gemuk, toh juga PAD kita meningkat. Kan ini yang kita harapkan. PAD kita bagaimana kita mampu melakukan sesuatu agar PAD kita meningkat. Nah, kalau ladangnya sendiri pariwisata lalu kita tidak berani menganggarkan besar, bagaimana pariwisata ini akan gemuk? Bagaimana PAD ini akan meningkat di situ? Kan ini masalahnya. Baik, dari DPRD sendiri tentunya sudah ada gigitan-gigitan yang dilakukan kepada eksekutif terkait dengan penganggaran tadi, Pak. Ya, saya termasuk paling getol lah bicara pariwisata, baik terkait masalah bagaimana memajukan pariwisata kita di Lombok Barat, bagaimana kiat-kiat kita memanggil para investor, bagaimana misalnya memberikan izin itu secara mudah di situ. Intinya yang pertama itu bangun dulu infrastrukturnya, datangkan investornya, lalu orang berinvestasi itu merasa sangat nyaman di daerah kita. Dan terutama orang yang berwisata di daerah kita juga merasa sangat nyaman di situ. Karena tujuan orang berwisata itu sekali lagi, kita bagaimana mampu menanamkan pikiran di para kepala wisatawan ini, agar dia mampu juga bercerita nanti pulangnya dari situ. Bisa menarik temannya, bisa menarik saudaranya, dan bahkan bisa bercerita di negaranya. Misalnya, ayo kita berinvestasi ke Lombok Barat, di situ sangat indah, di situ segala sarana fasilitas sudah ada dan izinnya sangat mudah. Kan ini yang kita impikan di Lombok Barat ini. Betul, karena kunjungan wisata atau wisatawan yang sudah berkunjung tentunya akan menjadi media yang paling betul. cepat nantinya. Sekarang
kita promo wisata dengan mengadakan macam-macam lah di Sekotong itu cara kita berpromosi. Tetapi sarana fasilitasnya belum terbangun di situ. Saya seorang bule datang ke Sekotong hanya nikmati alam lalu pulang nginep di Kota Mataram. Apa yang didapat oleh Lombok Barat akhirnya? Oh, pajak ya Mataram yang punya, retribusi ya Mataram yang punya. Sebab orang tinggal di situ. Ini lu datangkan investor di situ, bangunkan hotel, memudahkan dia izin, perketat dia kenyamanan orang dengan mungkin bagaimana dalam hal keamanannya kan. Karena tidak terlepas pariwisata itu dari rasa aman para investor, rasa aman dari orang yang berwisata di situ, itu dulu dijamin oleh pemerintah daerah. Supaya orang mau berinvestasi. Nah, kalau orang sudah berinvestasi, kita ngadakan promo besar-besaran. Nah, ini yang kita maksud. Ada dulu infrastruktur, ada dulu misalnya yang dijual di tempat itu berupa alam dan ada sudah berdiri hotel, villa dan sebagainya dengan sarana infrastrukturnya, baru kita promo. Kalau hanya promo alamnya, apa yang kita dapatkan di situ? Baik, Karena kita hanya promo alam. Itu dia, membangun infrastruktur tentunya biar datang dan kemudian juga berinvestasi dan juga pendapatannya kembali untuk Yang seperti tadi itu, misalnya tentunya. kita punya gili di Sekotong yang sangat indah, listriknya saja belum masuk di situ. Masyarakat sudah ada di situ, di gili itu. Hotel juga sudah ada, villa-villa sudah ada, listrik belum ada. Baik, ini merupakan PR besar tentunya buat pemerintah. Kita akan kembali ke Pak Multajam sebentar. Pak Majid, ini masalah media, kemudian masyarakat sebagai media, pengunjung sebagai media, wisatawan sebagai media. Kalau Pak Majid melihat seberapa besar ini pengaruh masyarakat atau wisatawan yang sudah berkunjung, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara, terutama yang lokal, ketika membangun sebuah suasana pariwisata yang sehat. Artinya beberapa waktu yang lalu misalnya marak di sosial media itu tentang ancaman bencana. Nah, ini kalau Pak Majid melihat perlu tidak misalnya ini dijadikan momok yang kemudian jangan datang ke sini, nah seperti itu. Ya, ini kan dunia digital, dunia yang kemudian begitu menjadi kecil, globalnya dunia kemudian ada di antara jemari kita. Ketika tidak cerdas menggunakan itu, maka domain efeknya luar biasa, apalagi kaitannya dengan pariwisata. Berbicara pariwisata itu kan orang bahagia, itu sebuah kegiatan pariwisata, sekali lagi jalan-jalan. Nah, ketika dia mau jalan-jalan terus di situ ada isu tsunami, ada isu gempa, siapa yang mau? Nah, masyarakat harus diliterasi menurut saya. Harus diberikan literasi media digital. Ini kemarin rekan-rekan di GEPI mengadakan itu, dan itu harus masif. Ujung tombak daripada pariwisata kalau di dinas pariwisata ini ada namanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Dan itu banyak di Lombok Barat. Tinggal bagaimana maksimisasi, optimalisasi itu foksi daripada Pokdarwis itu sendiri. Kalau yang dibahasakan beliau tadi, ya berarti sepakat saya, anggaran mau tidak mau. Karena memang tanpa anggaran saya pikir tidak bisa juga. Cuman saya tidak masuk dalam ranah itu karena saya konteks pelaku. Beliau sebagai legislator yang memahami hak budgeting seperti apa. Nah, jadi pariwisata ini memang teoritik dan empiriknya harus sama. Harus berterima menurut saya. Seindah apapun alam kita, tetapi masyarakat tidak well terhadap pariwisata. Maaf, ada tamu di sebuah destinasi wisata ngebut kan takut orang. Keramahan itu harus dijaga. Maka dalam technical guiding, mohon maaf saya orang KPI, Himpunan Promo Wisata Indonesia, ada namanya 3S, salam, senyum, sapa. Bagaimana memberikan salam, memberikan senyum, memberikan sapaan. Jadi pariwisata ini dalam konteks legislasi, saya pikir beliau yang pas membicarakan itu dalam konteks sebagai pelaku, ya karena saya memang hidup di pariwisata selama ini. Jadi hitam putihnya ya harus terus dibenahi, kan? Tapi kemudian tidak menjadi sesuatu yang harus kita viralkan, yang sehingga orang semakin enggan untuk berkunjung. Karena proses gempa bumi kemarin, proses recovery terus dilakukan, sehingga pemerintah dispar, stakeholder yang berkaitan dengan itu harus masif terus melakukan event-event, kemudian peran media untuk ngebuzzer tentang keindahan-keindahan alam, padu-padankan itu.
saya sekali lagi kemauan dan kebersamaan. Baik, Pak Majid. Itu dia pemirsa. Jangan menyebarkan hal negatif, tapi sebarlah hal-hal positif tentunya agar kunjungan wisatawan dan perkembangan wisata di Lombok Barat ini bisa semakin maju. Kita akan kembali di Bentos saat lagi di segmen terakhir pemirsa. Baik pemirsa, kembali kita di segmen terakhir di Beni Talk Show dan kita menuju Pak Multazam lagi. Pak Multazam, ini di segmen terakhir masih banyak PR tentunya yang harus dilakukan Lombok Barat untuk membenahi pariwisata. Tapi hal apa menurut DPRD yang harus dilakukan ini prioritas untuk membenahi pariwisata di Lombok Barat, terutama hal yang harus dilakukan oleh eksekutif dulu? Bagi saya hal prioritas yang harus dilakukan eksekutif, tentu saya tidak lepas lagi dari penganggaran di pariwisata itu sendiri, karena memang angka penurunan target pendapatan kita dari leading sektor pariwisata ini sendiri turun di situ, sehingga perlu perhatian khusus dalam hal apa saja di bidang pariwisata itu, dan kita tidak bisa lepas dari sisi anggarannya di situ. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, agar apa yang menjadi masalah kita di titik-titik pariwisata di daerah pariwisata kita itu dibenahi. Yang pertama tadi saya katakan, misalnya kalau kita punya sesuatu alam yang indah-indah di pulau-pulau di Sekotong di situ, apa yang belum ada di situ supaya ada langkah real pemerintah untuk memperjuangkan itu eksekutif. Yang tadinya misalnya di 3 Gili belum ada lampu, ayo gimana kerjasama dengan PLN di situ supaya ada lampu di 3 Gili supaya orang enak berinvestasi di situ. Lalu yang kedua, kalau misalnya di wilayah utara di Senggigi, kan lebih dulu Senggigi terkenal daripada wilayah selatan. Tetapi untuk mempertahankan Senggigi itu saja sangat sulit sekarang ini. Harus ada langkah konkret. Misalnya tadi perahu kok sampai sekarang tetap saja parkir di situ. Apa langkah pemerintah juga di situ untuk agar perahu-perahu itu tidak parkir lagi di situ, supaya wisatawan lokal dan mancanegara ini merasa nyaman di situ. Lalu yang kedua dari sisi sarana lampu penerang jalannya misalnya. Yang ketiga ada masalah sampah tadi saya bicarakan. Jadi sekali lagi tidak lupa dari hal-hal yang sifatnya bahwa kita harus memiliki anggaran yang porsinya lebih besar dibanding anggaran di Dinas Pariwisata yang kemarin-kemarin diberikan. Di 2020 misalnya di pembahasan APBD murni besok oleh DPR, teman-teman yang baru terpilih nanti akan dilantik insya Allah 13-14 Agustus dan membahas APBD murni supaya diberikan porsi lebih anggaran itu khusus di leading sektor pariwisata untuk bisa memajukan ekonomi masyarakat Lombok Barat melalui leading sektor itu. Perlu peran aktif dan perhatian Pemda secara khusus di Dinas Pariwisata itu, agar perlu teratasi semua apa yang menjadi masalah itu. Jadi betul kita harus promosi alam dan sebagainya, tetapi kalau kita hanya sekedar promosi alam juga tidak bagus kalau misalnya orang takut datang berinvestasi di situ untuk bangun hotel, untuk bangun villa dan sebagainya. Satu kata kuncinya, yang pertama berikan porsi anggaran lebih di leading sektor itu, kemudian yang kedua datangkan investor bagaimana supaya dia dipermudah dalam hal izin, yang kedua dia merasa nyaman berinvestasi. Itu. Baik, ini kan terutama kita harapkan agar di periode 2019-2024 itu semua hal-hal tersebut bisa terwujud, Pak Multazam ya? Ya.
Pak Majid, terakhir ini harapannya terhadap pariwisata Lombok Barat. Pariwisata itu wilayah umum. Pariwisata itu adalah kegiatan yang sampai kiamat. Maka membenahi itu harus membiarkannya. Ya berarti kita ya, maaf, tidak melihat itu sebagai peluang dan potensi untuk mesejahterakan dan memberikan masalah. Maka kata kuncinya di situ menurut saya adalah kemauan dan kebersamaan, lalu edukasi dan pemberdayaan. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau kita berbicara akses, maka semua pihak harus kemudian menuju itu. Dan berbicara amenitas, kita berbicara atraksi, ayo. Dan masing-masing kita baik sebagai masyarakat, pemerintah, pengusaha, media, akademisi, ayo kita bergandeng tangan untuk kemajuan wisata kita. Kita adalah pariwisata dan pariwisata untuk kita. Karena kalau tidak terbangun mindset yang bagus untuk pariwisata, hanya berbicara profit oriented saja, maka dia melakukannya bukan berdasar cinta. Ketika sesuatu kita lakukan bukan berdasar cinta, maka cenderung kita mengabaikan hal-hal yang seharusnya kita memberdayakan yang lain. Maka pariwisata lakukan dengan cinta, maka insya Allah akan sejahtera. Dan dilakukan oleh semua pihak tentunya Pak Majid ya. Baik Pak Majid, Pak Mulzazam, terima kasih banyak buat waktunya di malam hari ini. Mirsa, tidak terasa 1 jam sudah Bento menemani Anda di malam hari ini. Saksikan terus Bento selanjutnya tentunya dengan topik dan narasumber yang menarik. Saya Beni sebagai Ipin Bali pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.